Halo, selamat jumpa bersama saya Brian Bentong dari program studi bimbingan dan konseling Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Pada video saya kali ini, saya akan membahas tentang konsep dasar konseling. Berkaitan dengan konsep dasar konseling, ada 4 poin penting yang akan saya bahas dalam kesempatan ini. Yang pertama, definisi konseling. Yang kedua, tujuan konseling. Yang ketiga, ciri-ciri konseling. Dan yang terakhir adalah fungsi pelayanan konseling itu sendiri. Kita masuk pada topik pertama, definisi konseling. Definisi konseling di sini ada 2, yaitu definisi konseling konvensional dan definisi konseling modern. Definisi konseling konvensional lebih bercirikan bahwa pelayanan konseling tidak menggunakan teknologi informatika. Nah, secara konvensional, konseling didefinisikan sebagai pelayanan profesional yang diberikan oleh seorang konselor kepada konseli secara tatap muka agar konseli dapat mengembangkan perilakunya ke arah yang lebih maju. Nah, pelayanan konseling berfungsi kuratif dalam arti penyembuhan. Dalam hal ini, konseli adalah individu yang mengalami masalah dan setelah memperoleh pelayanan konseling, diharapkan secara bertahap dapat memahami masalahnya untuk kemudian perlahan-lahan dia bisa memecahkan masalahnya sendiri atau yang disebut dengan problem solving. Beberapa ahli mendefinisikan konseling, diantaranya adalah Mortensen pada tahun 1964. Mortensen mengatakan bahwa konseling is the heart of the guidance program. Artinya, konseling itu adalah jantungnya dari program bimbingan. Sedangkan menurut Ruth yang dikutip dari Uria pada tahun 1986 yang mengatakan bahwa guidance is a breeder, counseling is a most important tool of guidance. Artinya, bimbingan lebih luas daripada konseling dan konseling merupakan alat dari pelayanan bimbingan. Dengan kata lain, konseling adalah sebagai tekniknya bimbingan itu sendiri. Nah, sedangkan menurut Tolbert pada tahun 1991 ia mengemukakan bahwa konseling adalah bantuan pribadi secara tatap muka antara 2 orang, yaitu seorang yang disebut konselor yang ahli dalam bidang konseling kepada seorang yang disebut dengan konseli yang berlangsung dalam situasi belajar, agar konseli dapat memperoleh pemahaman baik tentang dirinya dan pemahaman tentang situasi sekarang dan yang akan datang. Yang kedua, definisi konseling modern. Definisi konseling modern merupakan hasil perkembangan konseling dalam abad teknologi, sehingga proses konseling dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, khususnya teknologi informatika. Nah, konselor dapat menggunakan teknologi sebagai media untuk memfasilitasi proses perkembangan konseli atau kelompok konseli sesuai dengan kekuatan-kekuatan, kemampuan potensial dan aktual serta peluang-peluang yang dimiliki dan membantu mereka dalam mengatasi segala permasalahan dalam perkembangan dirinya. Artinya bahwa konseling tidak hanya diberikan lagi secara tatap muka atau face to face tadi untuk menjalankan fungsi kuratif, melainkan menggunakan teknologi informatika seperti internet, sehingga konseling bisa diberikan secara berjauhan tanpa membatasi lokasi dan waktu untuk menjalankan berbagai fungsi pelayanan konseling, diantaranya fungsi kuratif tadi. Sedangkan menurut buku dasar standarisasi profesi konseling Departemen Pendidikan Nasional tahun 2004, di sana dimuat tentang batasan-batasan konseling. Di antaranya, konseling adalah pelayanan bantuan psikopendidikan dalam bingkai budaya. Artinya, pelayanan konseling itu dikemas dengan acuan dasar ilmu pendidikan dan psikologi yang diwarnai budaya pihak-pihak yang terkait,
khususnya budaya konseling itu sendiri. Nah, konseling di sini adalah merupakan bantuan perkembangan individu dan kelompok individu untuk meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan dengan cara memfasilitasi dan perkembangan individu atau kelompok individu sesuai dengan kemampuan-kemampuan potensialnya dan kemampuan aktualnya, juga peluang-peluang yang dimilikinya, dan membantu mengatasi kelemahan-kelemahan dan hambatan serta kendala yang dihadapi dalam perkembangan dirinya. Konseling juga merupakan pelayanan bantuan dengan menggunakan kerangka berpikir dan bertindak kemanusiaan, atau pengembangan konseling itu diorientasikan pada kondisi masyarakat berbasis pengetahuan yang menempatkan kemanusiaan dan belajar sepanjang hari. Konseling adalah profesi yang terbuka dan berkembang selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta tuntutan lingkungan akademis dan profesional, sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi dunia pendidikan nasional dan kehidupan masyarakat. Topik yang kedua adalah tujuan konseling. Secara umum, tujuan konseling adalah agar konseli dapat mengubah perilakunya ke arah yang lebih maju melalui terlaksananya tugas-tugas perkembangan secara optimal, kemandirian, dan kebahagiaan hidup. Secara khusus, tujuan konseling tergantung dari masalah yang dihadapi oleh masing-masing konselor. Menurut Jones pada tahun 1995 menyatakan bahwa setiap konselor dapat merumuskan tujuan konseling yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan masing-masing konselor. Sedangkan menurut Daniel yang dikutip dari Munandir tahun 2005, tujuan konseling dirumuskan sebagai tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek agar konseli dapat menemukan penyelesaian masalahnya sekarang, sedangkan tujuan jangka panjang adalah memberikan pengalaman belajar bagi konseli untuk mengembangkan pemahaman diri yang realistis untuk menghadapi situasi baru dan untuk mengembangkan pribadi mandiri yang bertanggung jawab. Nah, sedangkan menurut Corey pada tahun 1997, ia memerinci tujuan konseling ke dalam dua kategori, yaitu tujuan-tujuan global dan tujuan-tujuan yang spesifik. Tujuan global misalnya, konseli lebih menyadari diri, bergerak ke arah kesadaran yang lebih penuh atas kehidupan batinnya. Nah, di sini konseli menerima tanggung jawab yang lebih besar atas siapa dirinya, menerima perasaan-perasaannya sendiri, menghindari tindakan menyalahkan lingkungan dan orang lain atas keadaan dirinya, dan menyadari bahwa sekarang dia bertanggung jawab untuk apa yang dilakukannya. Nah, konseli di sini juga menjadi lebih berpegang kepada kekuatan-kekuatan batin dan pribadinya sendiri, menghindari tindakan-tindakan memainkan peran orang yang tak berdaya, dan menerima kekuatan yang dimilikinya untuk dia bisa mengubah kehidupan dirinya sendiri. Konseli menjadi lebih terintegrasi serta menghadapi, mengakui, menerima, dan menangani aspek-aspek dirinya yang terpecah dan diingkari, dan mengintegrasi semua perasaan dan pengalaman ke dalam seluruh hidupnya. Nah, dalam hal ini bahwa konseli belajar mengambil resiko yang akan membuka pintu-pintu ke arah cara-cara hidup yang baru, serta menghargai kehidupan dengan ketidakpastiannya yang diperlukan bagi pembangunan landasan untuk pertumbuhan. Nah, dalam hal ini bahwa konseli ketika setelah menjalankan proses konseli, ia menjadi lebih sadar atas alternatif-alternatif yang mungkin, serta bersedia memilih bagi dirinya sendiri dan menerima konsekuensi-konsekuensi dari pilihannya tersebut. Sedangkan tujuan yang spesifik yaitu tujuan konseling yang konkret
bertujuan berjangka pendek dan dapat diamati dan juga bisa diukur. Tujuan spesifik merupakan hasil mengkonkretkan tujuan global yang tadi ke dalam bentuk-bentuk perilaku konseling yang spesifik sesuai dengan permasalahan masing-masing konseling, sehingga setiap orang yang terlibat dalam konseling mengetahui secara pasti apa yang akan dicapainya. Poin yang ketiga adalah ciri-ciri konseling. Ciri pertama adalah helping profession atau konseling sebagai profesi bantuan. Dalam hal ini adalah konseling itu merupakan pelayanan masyarakat atau public service yang diberikan oleh seorang konselor profesional yang karena kepribadiannya, pengetahuannya, dan keterampilannya serta pengalamannya dalam bidang konseling. Ciri yang kedua adalah relationship counseling atau konseling sebagai hubungan pribadi. Nah, artinya proses pertalian timbal balik antara seorang konselor dan konseli atau kelompok konseli yang memperoleh pelayanan konseling. Kualitas proses hubungan pribadi ini sangat dipengaruhi oleh beberapa aspek, di antaranya kualitas pribadi konselor, misalnya tulus, jujur, hangat, dan lain sebagainya. Yang kedua, kredibilitas konselor. Artinya, konselor tersebut bisa dipercaya oleh orang-orang yang mengharapkan bantuannya. Dan yang ketiga, pendidikan dan pengalaman konselor tersebut. Ciri yang ketiga, interventions repertoire atau konseling sebagai bentuk intervensi. Nah, di sini konseling sebagai bentuk intervensi merupakan bantuan profesional konselor untuk mempengaruhi konseli agar ia dapat mengubah perilakunya ke arah yang lebih maju. Ciri yang keempat adalah konseling untuk masyarakat luas atau counseling for all. Artinya, pelayanan konseling tidak lagi terbatas dalam lingkungan pendidikan sekolah, melainkan juga dalam setting luar sekolah dan kemasyarakatan, dalam hal ini masyarakat luas. Yang terakhir, ciri konseling sebagai pelayanan psikopedagogis. Nah, artinya konseling itu merupakan pelayanan profesional yang dikemas menggunakan ilmu psikologi dan pendidikan. Nah, konselor berperan dan berfungsi sebagai pendidik psikologis atau psychological educator. Dan yang terakhir, poin yang terakhir adalah fungsi pelayanan konseling. Fungsi pertama yaitu understanding function atau fungsi pemahaman. Merupakan fungsi konseling yang menghasilkan pemahaman bagi konseli atau kelompok konseli tentang dirinya, tentang lingkungannya, dan berbagai informasi yang dibutuhkan, misalnya pemahaman tentang kondisi psikologis, lingkungan, pendidikan, dan karir, dan lain sebagainya. Fungsi yang kedua adalah preventive function atau fungsi pencegahan, yaitu fungsi konseling yang menghasilkan kondisi bagi tercegahnya atau terhindarnya konseli atau kelompok konseli dari berbagai permasalahan yang mungkin akan timbul. Yang ketiga, fungsi kuratif atau pengentasan. Nah, artinya fungsi konseling yang menghasilkan kemampuan konseli atau kelompok konseli untuk bisa memecahkan masalah-masalah yang dialaminya dalam kehidupan dan juga perkembangannya. Dan yang keempat, fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Artinya, fungsi konseling yang menghasilkan kemampuan konseli atau kelompok konseli untuk memelihara dan mengembangkan berbagai potensi atau kondisi yang sudah baik agar tetap menjadi baik untuk lebih dikembangkan secara mantap dan kontinu atau berkelanjutan. Dan yang terakhir adalah fungsi advokasi. Nah, artinya
Fungsi konseling yang menghasilkan kondisi pembelaan terhadap berbagai bentuk pengingkaran atas hak-hak dan atau kepentingan pendidikan dan perkembangan yang dialami konseli atau kelompok konseli itu sendiri. Kira-kira seperti itu yang bisa saya jelaskan tentang konsep dasar konseling itu sendiri. Semoga video kali ini bermanfaat untuk Anda sekalian. Sekian dan terima kasih.